Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kepatuhan hukum, teori kepatuhan hukum yang beranggotakan 1. Khairunisa, 2. Novitasari, 3. Ro'ihatu Al-Ghazaro, dan terakhir saya sendiri, Syukuran Masuri. Pengertian kepatuhan hukum. Sebelum kita menganjak ke pengertian kepatuhan hukum, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa itu hukum. Hukum adalah hukum berisi tentang peraturan-peraturan yang mengikat atau memaksa yang digunakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat. Lalu apa itu pengertian kepatuhan hukum? Pengertian kepatuhan hukum itu sendiri yaitu kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan sesama anggota masyarakat. Jadi dengan kata lain seperti taat hukum, taat peraturan, taat lalu lintas, itu merupakan salah satu bentuk dari kepatuhan hukum. Lanjut. Teori kepatuhan hukum. Untuk teori kepatuhan hukum, kami mengambil pendapat dari para ahli, yaitu Surjono Salman, yaitu hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 faktor yang menyebabkan warga atau masyarakat mematuhi kepatuhan hukum. Lanjut. Teori kepatuhan hukum menurut Surjono Salman yaitu compliance, identification, internalization. Compliance yaitu kepatuhan yang didasarkan kepada harapan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukum atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Jadi ketika orang melanggar suatu hukum tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Contohnya ketika kamu membolos dari kuliah, maka pengurangan nilai akan diberlakukan pada dirimu. Lanjut, identification yaitu kepatuhan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada, bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi agar anggota kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum. Contohnya ketika kita membuat kelompok pemakalah, maka kita harus sama-sama menaati peraturan yang ada di kelompok tersebut, yaitu sama-sama mengerjakan makalah tersebut. Ketika salah satu dari pemakalah itu ada yang nyeleweng, maka ada kemungkinan temannya akan ikut nyeleweng juga. Jadi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta tetap menaati hukum, agar temannya tidak ikut gitu loh, ben gak melu-melu lah. Lanjut untuk internalization yaitu kepatuhan hukum karena intriksi kepatuhan itu mempunyai imbalan. Jadi jika kamu mematuhi hukum itu, kamu akan mendapatkan imbalan yang setara, yaitu contohnya ketika kamu berkendara lah, contoh di sekitar kita, ketika kamu taat kepada dosen atau mengerjakan tugas-tugas dari dosen, maka kamu akan diberikan nilai yang tinggi daripada teman-teman kamu yang tidak memiliki kepatuhan terhadap hukum. Lanjut,
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya, Khairunisa, akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang membahas tentang kepatuhan hukum. Dan materi selanjutnya adalah hubungan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Di dalam kepatuhan hukum juga terdapat kesadaran hukum yang harus diperhatikan dan keduanya juga saling berhubungan. Kesadaran hukum sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran kita tentang nilai-nilai yang terdapat dalam hukum itu sendiri. Hal itu juga dilakukan tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Jadi dapat dikatakan kesadaran hukum itu berasal dari diri kita sendiri. Hubungan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum itu sendiri yang pertama sebagai peningkatan kesadaran hukum sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Yang kedua itu sebagai meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan pembinaan perlindungan harkat dan martabat manusia, serta sebagai ketertiban dan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum. Hal yang membedakannya yaitu di dalam kepatuhan ada rasa takut akan sebuah sanksi, sedangkan kesadaran hukum tidak ada sanksinya. Hal itu merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukan secara ilmiah. Nama saya Ifratul Alfian Zahroh dengan NIM 10219976. Saya akan melanjutkan support tentang alasan masyarakat harus patuh hukum langsung saja. Menurut Utrecht, selain adanya sanksi yang berlaku, masyarakat juga menaati hukum karena yang pertama adalah masyarakat merasa berkepentingan akan berlakunya hukum tersebut. Yang kedua, masyarakat menerima hukum agar merasakan ketentraman karena mereka menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Yang ketiga, masyarakat menghendaki, maksudnya adalah mereka telah melanggar hukum dan merasakan akibatnya. Jadi, mereka memilih untuk menaati hukum. Yang keempat, adanya paksaan sosial. Masyarakat merasa malu apabila melanggar hukum yang berlaku. Ada juga teori dan aliran yang menyebabkan masyarakat menaati hukum, yaitu mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Apabila keadilan itu diganggu akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan kepada situasi semula, yaitu situasi yang adil menurut pandangan orang yang berpikir sehat. Hukum alam memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, terlepas dari kehendak manusia atau tidak tergantung pada pandangan manusia. Yang kedua, berlaku kapan saja atau tidak mengenal batas waktu. Yang ketiga, berlaku bagi semua orang atau universal. Yang keempat, berlaku di semua tempat. Yang kelima, bersifat jelas bagi manusia. Singkatnya, hukum alam adalah hukum yang tidak bergantung pada pandangan manusia, berlaku kapan saja, di mana saja, bagi siapa saja, dan jelas bagi semua manusia tanpa perlu dijelaskan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 102190073. Di sini saya akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu tentang dampak tidak patuh hukum. Jadi, selain mendapatkan sanksi secara pidana, bisa berupa penjara ataupun denda, dampak dari ketidakpatuhan hukum adalah dapat dikucilkannya dari lingkungan serta tidak optimalnya program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Misalnya saja gini, di lingkungan masyarakat kita, di sekitar kita itu pasti ada yang namanya norma. Bisa norma agama, norma hukum, kemudian kesopanan, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh norma kesopanan. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus berbicara dengan baik dan sopan. Ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua,
kita harus menundukkan badan kita dan menghormati mereka dengan menyapa mereka. Kemudian ketika kita bertemu ataupun bisa dengan teman, sahabat, atau mungkin tetangga kita, sebaiknya kita sapa. Akan tetapi ketika kita tidak mengindahkan aturan-aturan yang sering dilakukan di masyarakat tersebut mengenai norma kesopanan, kita akan dikucilkan. Kenapa? Karena kita akan dianggap sebagai orang yang sombong. Kemudian kita juga akan dianggap orang yang merasa benar sendiri, kemudian tidak memiliki etika sopan santun kepada orang yang lebih tua, kemudian tidak memiliki rasa hormat kepada orang lain juga. Jadi itu salah satu contohnya mengenai norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian selain itu, daerah yang masyarakatnya masih tidak patuh terhadap hukum, maka daerahnya dapat tertinggal oleh daerah yang masyarakatnya patuh hukum. Karena apa? Percuma kalau hukum itu dibuat, akan tetapi hukum tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut atau di seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia. Karena hukum itu diciptakan, hukum itu dibuat adalah untuk kesejahteraan bersama, ketentraman bersama, demi terwujudnya tujuan NKRI. Seperti itu. Kemudian penjelasan subbab selanjutnya yaitu tentang indikator masyarakat patuh hukum. Jadi menurut Surjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 faktor yang menyebabkan warga masyarakat itu mau mematuhi hukum. Jadi ada 3. Yang pertama itu kompliansi, maksudnya bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada. Seperti apabila polisi sebagai aparat penegak hukum ini melakukan kegiatan razia di jalan, misalnya razia tidak membawa surat-surat kendaraan, kemudian tidak memakai masker ataupun tidak memakai helm sesuai standar nasional Indonesia. Nah, maka para pelanggar yang tahu mengenai berita ataupun info hal tersebut, mereka akan berusaha untuk mencari jalan pintas, entah bagaimana caranya supaya mereka bisa terhindar dari yang namanya razia polisi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu identification. Jadi di sini maksudnya bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seseorang anak di bawah umur yang memiliki keinginan berkendara, tetapi dikarenakan salah satu anggota keluarganya, mungkin contohnya ayahnya ini bekerja sebagai penegak hukum juga, misalnya hakim atau mungkin polisi. Jadi mau nggak mau anak ini pun akan merasa takut untuk melanggar aturan yang sudah berlaku. Maksudnya karena kan biasanya keluarga-keluarga yang memang itu bekerja sebagai aparat penegak hukum itu akan menerapkan yang namanya prinsip kedisiplinan di dalam lingkungan keluarganya dalam mendidik anak-anak mereka. Jadi anak-anak mereka itu akan dilatih untuk memiliki sikap disiplin gitu dan taat akan hukum. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai internalization. Jadi maksudnya internalization ini merupakan bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua memiliki anak di bawah umur dan anak ini sudah bisa membawa kendaraan seperti contohnya saja sepeda motor. Akan tetapi si orang tua ini takut, semisalnya si anak ini nantinya ketika membawa kendaraan ini, meskipun si anak sudah bisa, itu nanti
akan kecelakaan atau mungkin nanti akan ditilang polisi dan lain sebagainya yang itu dapat merugikan dirinya sendiri dan juga keselamatan dari si anak tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kepatuhan hukum ini mengandung arti bahwa seseorang ini memiliki kesadaran untuk, jadi ketika seseorang itu patuh hukum, jadi mereka itu secara sadar itu akan yang pertama memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mereka secara tidak langsung mereka akan paham mengenai peraturan di dalam perundang-undangan ya yang pasti dan juga hukum yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat mereka, baik negara ataupun di tempat tinggalnya. Seperti itu, mereka akan memahami bahwasanya hukum itu penting untuk dilakukan, untuk kita dalam mewujudkan yang namanya ketentraman dan juga keselamatan dari diri sendiri. Tuh, kemudian mempertahankan tertib hukum yang ada. Jadi, ketika kita itu sudah disiplin dalam tertib hukum, misalnya ketika kita berkendara, kita selalu memakai helm, meskipun itu jaraknya dekat ataupun jauh, kemudian kita selalu rajin membawa surat-surat kendaraan. Jadi kita mengantisipasi ketika misalnya ada razia atau hal apapun di jalan, itu kita bisa menghindari akan yang namanya suatu hukum atau hukuman ataupun sanksi dari hukum yang berlaku di masyarakat ataupun di negara tersebut. Kemudian menegakkan kepastian hukum. Jelas yang namanya hukum itu sifatnya itu pasti ya, mengikat seperti itu. Baik, itu tadi sedikit pemaparan dari saya dan juga dari teman-teman yang lainnya. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.